Selamat datang kembali di channel Al-Hilal Siagian. Jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini kita akan membahas materi tentang menganalisis unsur pembangun cerpen. Kompetensi dasar pada materi ini adalah 3.9 menganalisis unsur-unsur pembangun dalam buku kumpulan cerpen. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah setelah mengikuti dan melaksanakan kegiatan pembelajaran ini, kalian akan dapat pertama, menganalisis unsur intrinsik cerpen, dan yang kedua, menganalisis unsur ekstrinsik cerpen. Unsur intrinsik maksudnya adalah unsur-unsur yang berada di dalam cerpen itu sendiri, bukan dari luar cerpennya, seperti tema, alur atau plot, sudut pandang, amanat, tokoh, dan gaya bahasa. Agar kalian lebih memahami tentang unsur intrinsik ini, Bapak akan jelaskan satu persatu. Unsur intrinsik yang pertama adalah tema. Tema adalah persoalan yang menduduki tempat utama dalam karya sastra atau disebut juga dengan inti cerita. Tema dalam cerita pendek biasanya mengangkat segala persoalan seputar kehidupan masyarakat pada umumnya, baik masalah kemanusiaan, kekuasaan, kasih sayang, dan lain sebagainya. Untuk dapat lebih mudah memahami tema dari sebuah cerpen, kalian dapat mengajukan pertanyaan seperti berikut ini. Pertama, apakah masalah yang dibahas dalam cerpen tersebut? Atau, cerpen tersebut mengisahkan tentang apa? Nah, dua pertanyaan itu akan mengundang jawaban. Lalu, jawaban dari pertanyaan itu disebut dengan tema. Nah, mudah bukan untuk mengetahui tema dari sebuah cerpen? Selanjutnya kita akan membahas yang kedua, alur atau disebut juga dengan plot. Alur adalah rangkaian peristiwa yang memiliki hubungan sebab akibat sehingga menjadi satu kesatuan yang padu, bulat, dan utuh. Dalam sebuah cerita pendek, alur memiliki beberapa tahapan. Yang pertama adalah pengenalan atau disebut juga dengan eksposisi. Isinya, pengarang mulai melukiskan situasi dan memperkenalkan tokoh-tokoh cerita sebagai pendahuluan. Kemudian yang kedua, timbulnya konflik atau juga disebut dengan komplikasi. Isinya, pengarang mulai menampilkan pertikaian yang terjadi di antara tokoh dan semakin meruncing atau memanas. Yang ketiga adalah klimaks. Klimaks berisi puncak dari semua ketegangan atau juga disebut dengan puncak konfliknya. Yang keempat adalah anti klimaks. Anti klimaks ini berisi konfliknya mulai menemukan pemecahan masalah, semakin menurun hingga mencapai titik akhir, yaitu bagian yang kelima disebut juga dengan resolusi atau penyelesaian cerita. Nah, itu tadi tahapan-tahapan dari alur atau juga disebut dengan plot. Namun, jika kalian menemukan beberapa cerita pendek yang konfliknya sudah ada di depan, kemudian pengenalannya ada di tengah dan lain sebagainya, itu tidak jadi masalah. Intinya, alur ini dijabarkan supaya memudahkan kalian dalam menulis cerita pendek. Bapak katakan demikian karena berdasarkan jenisnya, alur ini dibagi lagi menjadi alur maju atau progresif, alur mundur atau regresif, dan alur campuran atau disebut juga dengan alur maju mundur. Alur maju adalah alur yang normal dalam sebuah cerita pendek, dimulai dari eksposisi, komplikasi, klimaks, anti klimaks, dan resolusi seperti yang tadi sudah dijabarkan. Sedangkan alur mundur dimulai dari cerita pada masa lalu dan kemudian masuk ke masa sekarang. Sedangkan alur campuran adalah alur yang
maju, mundur, lalu maju lagi dan mundur lagi dan seterusnya sampai ceritanya selesai. Unsur intrinsik yang ketiga adalah latar. Latar waktu, tempat, atau suasana terjadinya peristiwa dalam cerita. Dalam cerita pendek, biasanya disebutkan secara jelas latar tempat atau waktu terjadinya suatu peristiwa. Misalnya di sekolah, saat istirahat, dan sebagainya. Adapun latar suasana dapat disimpulkan dari cerita apakah suasana yang tergambar menegangkan, mengharukan, dan lain sebagainya. Tokoh adalah orang-orang yang berperan di dalam sebuah cerita. Dan sifat dari orang-orang tersebut atau wataknya disebut dengan penokohan. Jika dilihat dari fungsi penampilan, tokoh dibedakan menjadi protagonis, antagonis, tritagonis, dan figuran. Protagonis merupakan tokoh yang menampilkan sesuatu sesuai pandangan dan harapan pembaca, menggambarkan watak yang baik dan positif. Tokoh protagonis dapat menyita empati dan perhatian para pembaca. Antagonis adalah lawan dari protagonis. Antagonis menjadi salah satu tokoh yang menimbulkan konflik dalam cerita. Ia merupakan penggambaran watak yang buruk dan negatif. Biasanya dibenci para pembaca. Namun, dalam beberapa cerita, pengarang juga memberikan porsi yang cukup banyak pada tokoh antagonis sehingga menyita perhatian para pembaca. Tritagonis atau disebut juga dengan karakter ketiga atau penengah, menggambarkan watak yang bijak, berfungsi sebagai pendamai atau jembatan atas penyelesaian konflik. Biasanya, tritagonis muncul sebagai tokoh yang menyelesaikan permasalahan dalam sebuah cerita. Kemudian yang terakhir adalah figuran. Figuran merupakan tokoh atau peran yang kurang berarti dalam penceritaan. Figuran disebut juga dengan peran pembantu. Untuk dapat memahami lebih dalam tentang tokoh-tokoh ini, kalian disarankan untuk banyak membaca cerita atau menonton film, dan kalian boleh menentukan karakter dari tokoh-tokoh tersebut. Penokohan dapat digambarkan secara langsung atau disebut dengan analitik maupun tidak langsung atau disebut dengan dramatik. Untuk lebih jelasnya, silakan baca penggalan cerpen berikut ini. Dari contoh di atas, pengarang mengungkapkan secara langsung ciri fisik tokoh yang tua, berjenggot, berkulit putih, berambut pirang, dan sangat kotor. Nah, teman-teman semuanya, penggalan cerpen tersebut menggambarkan watak tokoh secara analitik atau secara langsung. Selain penggambaran tokoh secara analitik, ada juga pengarang menggunakan cara tidak langsung atau dramatik dalam menggambarkan watak tokoh-tokohnya. Beberapa cara pengarang menampilkan watak tokoh secara tidak langsung dapat disimpulkan melalui perilaku atau apa yang diperbuat oleh tokoh, ucapan-ucapannya, pikiran-pikirannya, dan komentar atau penilaian perilaku atau tokoh lain dalam suatu cerita. Untuk lebih jelasnya, silakan baca kutipan cerpen berikut ini. Pada cerita ini, pengarang menggambarkan watak tokoh saya menggunakan cara dramatik atau tidak langsung. Para pembaca dituntut lebih jeli dan cermat dalam memahami karakter tokoh tersebut yang diungkapkan melalui apa yang diucapkan dan dilakukan oleh tokoh. Dari perilaku tokoh tersebut,
para pembaca dapat menyimpulkan sendiri karakter tokoh saya adalah seorang wanita yang suka pamer kekayaan kepada orang lain. Unsur intrinsik yang kelima adalah sudut pandang atau disebut juga dengan POV, point of view. Sudut pandang secara singkat dapat diartikan sebagai posisi atau penempatan penulis di dalam sebuah cerita. Secara garis besar, sudut pandang dibagi menjadi dua, yaitu sudut pandang orang pertama dan yang kedua sudut pandang orang ketiga. Lalu, bagaimana sudut pandang orang kedua? Nanti kita akan bahas setelah pemaparan berikut ini. Sudut pandang orang pertama adalah keadaan seolah-olah penulis atau pembaca menjadi tokoh utama di dalam sebuah cerita. Biasanya digunakan subjek aku, saya, diriku, dan sebagainya. Silakan perhatikan contoh berikut ini. Contoh ini dikhususkan untuk sudut pandang orang pertama sebagai pelaku utama. Ada kalanya si pelaku utama tersebut menceritakan orang lain. Dalam hal ini, sudut pandang tetap pada pelaku utama. Contohnya bisa dilihat sebagai berikut ini. Cerita ini tetap disebut dengan sudut pandang orang pertama, namun bedanya dia menceritakan orang lain. Ada pula jenis penggunaan sudut pandang orang pertama, namun sebagai pelaku sampingan. Artinya, keadaan seolah-olah penulis atau pembaca sebagai yang bercerita, namun posisinya dalam cerita tidak sebagai pelaku utama, melainkan sebagai pelaku sampingan saja. Bisa dilihat contohnya sebagai berikut ini. Pada cerita ini, aku adalah sudut pandang orang pertama atau orang yang bercerita, sedangkan Angga adalah pelaku utama. Namun, sudut pandang orang pertama atau aku ini menjadi pelaku sampingan dalam cerita ini, sedangkan tokoh utamanya adalah Angga. Sekarang, mari kita bercerita tentang sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang orang ketiga adalah keadaan seolah-olah penulis atau pembaca menjadi orang yang sedang menceritakan tokoh utama dalam tulisan atau sebuah cerita. Ada banyak variasi dalam menggunakan sudut pandang orang ketiga. Di antaranya, sudut pandang orang ketiga di luar cerita serba tahu, dan yang kedua sudut pandang orang ketiga terbatas. Sudut pandang orang ketiga di luar cerita serba tahu adalah keadaan seolah-olah pelaku mengetahui semua yang dilakukan oleh semua tokoh dalam cerita, tetapi ia tidak terlibat di dalam cerita. Contohnya seperti berikut ini. Pencerita dapat mengatakan apa yang sosok Angga pikirkan. Itulah yang Bapak maksud dengan serba tahu. Dan dalam cerita ini, pencerita tidak termasuk dalam tokoh. Nah, sedangkan sudut pandang orang ketiga terbatas, hanya dapat menceritakan tokoh-tokohnya secara objektif saja, yaitu hal-hal yang dapat dilakukan oleh tokoh. Namun tidak dapat mengetahui pikiran dan apa yang dirasakan oleh tokoh seperti sudut pandang orang ketiga yang serba tahu tadi.
Lalu bagaimana dengan sudut pandang orang kedua? Menurut Bapak itu tidak ada ya. Karena sudut pandang orang kedua itu adalah pembaca sendiri. Tidak mungkin pembaca bisa menuliskan cerita, sedangkan cerita itu ditulis oleh orang lain yang notabene-nya adalah kita baca sendiri. Menurut Bapak seperti itu. Namun, jika kalian menemukan referensi tentang sudut pandang orang kedua, kalian boleh memberitahunya kepada Bapak atau menuliskannya di kolom komentar ini. Selanjutnya adalah gaya bahasa. Ini yang keenam ya. Gaya bahasa itu pemakaian kata atau bahasa dalam cerita yang bertujuan untuk menghidupkan cerita seperti keberadaan istilah, ungkapan atau peribahasa yang diselipkan pengarang dalam tulisannya. Seperti misalnya novel Laskar Pelangi banyak menggunakan bahasa-bahasa daerah dan istilah-istilah daerah sehingga kita mendapat ilmu baru dan mengetahui bahwa cerpen tersebut berlatarkan daerah dari mana saja. Seperti itu. Dan yang terakhir adalah amanat, yaitu pesan yang ingin disampaikan pengarang melalui tulisannya. Amanat ini ada yang tersurat dan ada yang tersirat. Amanat yang tersurat maksudnya pembaca langsung mengetahui amanatnya dituliskan oleh penulis di dalam buku tersebut. Kita bisa membacanya secara nyata. Namun, amanat yang tersirat adalah amanat yang diambil oleh pembaca setelah memahami isi dari tulisan tersebut atau isi dari cerpen tersebut. Nah, itu tadi beberapa unsur intrinsik dari sebuah cerpen. Bapak harap anak-anak semua bisa memahami unsur-unsur intrinsik yang ada di dalam cerpen, karena itu nanti akan berpengaruh terhadap bagaimana kita mengolah atau menulis sebuah cerita pendek. Selanjutnya adalah kita bicara tentang unsur ekstrinsik atau unsur yang berada dari luar cerpen. Kalau intrinsik itu bicara tentang cerpennya sendiri. Kalau ekstrinsik ini berbicara di luar dari cerpen, yaitu pengarangnya. Jadi unsur ekstrinsik ini dibagi kepada latar belakang penulis, latar belakang sosial budaya, dan latar belakang politik. Maksudnya adalah latar belakang penulis. Sebuah karya yang diciptakan oleh penulis tidak akan jauh berbeda dengan kehidupan penulisnya, seperti tingkat pendidikannya, kepercayaan atau agama yang dianutnya, status sosial, maupun tempat kelahirannya. Unsur-unsur ini sedikit banyak akan berpengaruh pada isi karya yang diciptakannya. Contohnya saja seperti novel Laskar Pelangi yang ditulis oleh Andrea Hirata. Memang Andrea Hirata sendiri merasakan hal-hal itu di dalam kehidupannya dan dari daerahnya, sehingga latar belakang penulis itu berpengaruh terhadap novel yang ditulisnya. Begitu juga dengan latar belakang sosial budaya. Karya-karya yang terlahir akan mencerminkan kehidupan sosial dan budaya masyarakat tertentu. Misalnya saja kehidupan masyarakat Jawa akan tercermin dari adat kebiasaan dalam memanggil mbok dan mas, atau kata istilah khusus yang sering digunakan oleh masyarakat Jawa. Misalnya budaya mudik dapat menggambarkan budaya masyarakat di Indonesia ketika menjelang hari raya. Jadi latar belakang sosial budaya ini berpengaruh terhadap isi cerpennya sendiri. Begitu juga dengan latar belakang politik. Perkembangan zaman yang terus berubah akan menentukan isi dari karya yang ditulis. Karya yang ditulis pada masa yang lalu dengan tema peperangan, perjuangan melawan penjajah, kini sudah berubah menjadi tema-tema yang sesuai dengan kehidupan masa kini, seperti demonstrasi terhadap kebijakan pemerintah, kemudian perebutan kursi anggota dewan, kemudian ada lagi korupsi dan lain sebagainya, sehingga latar belakang politik itu dimasukkan ke dalam cerpen atau menjadi latar belakang seorang penulis untuk memasukkan tema-tema di dalam cerpennya. Nah, unsur ekstrinsik ini menjadi akhir dari sesi kali ini. Kemudian jika ada yang belum paham tentang unsur ekstrinsik dan intrinsik dalam sebuah cerpen, kalian boleh memberikan pertanyaan di kolom komentar. Terima kasih setelah menonton video ini. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Sampai jumpa.